Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang zakat kurma, anggur kering dan tanaman-tanaman makanan pokok. Qala al-muallifu rahimahullah: wa amma at-tamru waz-zabibu waz-zuru'ul muqtatatu halatal ikhtiyar fa awwalu nisabiha khamsatu awsuq fala zakata fi ma duna dhalik. Sedangkan kurma, anggur kering dan tanaman-tanaman makanan pokok. Apa yang dimaksud dengan tanaman makanan pokok ini? Yaitu tanaman yang dijadikan hasilnya sebagai makanan pokok di dalam atau di saat kondisi normal. Seperti contohnya gandum, syair, hinmas, beras. Ini adalah, atau jagung, itu adalah tanaman-tanaman makanan pokok yang dijadikan sebagai makanan pokok di saat kondisi normal. Fa awwalu nisabiha, maka nisabnya adalah, nisab pertamanya adalah 5 wasak, satu ausuk. Fala zakata fi ma duna dzalik, maka tidak ada kewajiban zakat pada jumlah yang kurang dari itu, kurang dari 5 wasak. Nanti akan dijelaskan 5 wasak itu berapa. Wahya ay al-khamsatul awsuq salasumi'ati sa'in bisa'ihi alaihi salatu wassalam. 5 wasak itu adalah 60 sok. 5 wasak. 1 wasak itu adalah 60 sok, maka 5 wasak itu adalah 300 sok. Karena ini 5 wasak. Jadi saya ulang tadi, salah ucap. 1 wasak itu adalah ukurannya sama dengan 60 sok. Maka 5 wasak itu adalah 60 dikali 5, yaitu jumlahnya 300 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 sok itu adalah 4 mud. Yang dimaksud dengan sok di sini, takaran yang disebut dengan sok itu adalah takaran dengan soknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadarnya itu ada di Hijaz. Di Makkah dan Madinah sudah masyhur soknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takarannya Nabi Muhammad yang dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika li anna al-wasqa 60 sa'an. 1 wasak itu adalah 60 sa'. Fatakunul khamsatul awsuqi 300 sa'in. Maka 5 wasak itu adalah 300 sa', sama dengan 300 sa'. Was-sa'u arba'atu amdad, dan 1 sa' itu adalah 4 mud.
Satu soknya 4 mud. Berarti kalau dihitung 300 sok dikali 4 berapa? 1200 mud. Wal muddu yang dimaksud dengan satu mud itu adalah mil'u kaffai rajulin mu'tadil, yaitu cakupan dengan 2 telapak tangan orang yang sedang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya seperti ukuran tangan atau telapak tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada qala al-musannifu rahimahullahu bisa'ihi alaihi salatu wassalam. Karena itu pengarang rahimahullah mengatakan dengan soknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ukuran sedang bagi umat kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia atau orang yang ukuran telapak tangannya sama dengan Nabi, seukuran dengan telapak tangannya Nabi, maka itu bisa dipakai sebagai pengukur atau penakar untuk mengetahui berapa ukuran satu mud. Dengan ini cakupan 2 telapak tangan ini. Kalau telapak tangan kita umumnya orang Indonesia kan kecil, tapi kalau ada yang sedang yang sekiranya seukuran telapak tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang bisa dipakai. Jadi ukurannya adalah telapak tangan orang yang sedang seperti telapak tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasa'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'yaruhu ay qadruhu mawjudun al-ana mawjudun ilal ani bil Hijaz, dan takaran atau kadarnya ada di Hijaz hingga sekarang. Hijaz itu yang dimaksud dengan Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, dan Taif. Itu kalau zaman dahulu istilah 3 tempat ini, 3 daerah ini, Makkah, Madinah, dan Taif, itu disebut dengan Hijaz. Karena bagian dari Jazirah Arab itu ada Najd, ada Tihama, ada Hijaz, ada Khalij. Kalau dulu disebut Hijaz berarti itu adalah 3 wilayah itu, 3 daerah itu, Makkah, Madinah, dan Taif. Sampai sekarang masih ada ukuran soknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikonversikan ke dalam timbangan, ukuran timbangan, kan sekarang orang banyakkan dengan timbangan. Seandainya 1 mud itu diukur, yang pernah dilakukan pengukuran kurang lebih 365 gram. Diukur, pernah dilakukan ditakar dengan salah satu masyayikh, kemudian dicoba ditimbang untuk beramnya sekitar 365 gram kalau untuk beras. Tapi kalau untuk kurang lebih segitu, 365 gram untuk beras. Kalau untuk gandum, seperti surat edaran yang diedarkan oleh Jam'iyah di setiap tahunnya menjelang pelaksanaan zakat fitrah, itu ukurannya untuk gandum kurang lebih 400 gram lebih sedikit, 400 gram lebih sedikit. Maka kalau untuk hal ini, untuk kehati-hatian, seandainya seseorang menambahkan dari ukuran yang itu, diniatkan selebihnya adalah sunnah. Kalau misalnya digenapkan setengah kilo, misalnya 500 gram, maka diniatkan selebihnya dari ukuran itu adalah sunnah.
dalam zakat seperti itu, dalam masalah zakat. Ini untuk mengukur apa wajib zakat atau tidak. Maka untuk mengukur apakah diwajibkan zakat atau tidak, itu diukur hasil panennya atau ditakar hasil panennya dengan takaran. Kalau mencapai jumlah tadi 5 wasak atau sama dengan 300 sok, atau kalau dengan mud sama dengan 1200 mud. Maka kalau hasilnya sebanyak itu baru ada kewajiban zakatnya. Kalau tidak atau kurang dari itu hasil panennya, maka tidak diwajibkan zakat pada panen tersebut. Ya, nanti ada penjelasan berikutnya, digabungkan dengan hasil panen berikutnya, misalnya yang masih dalam 1 tahun. Wa min ahkamiz zuru', dan diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat tanaman pokok untuk makanan pokok, tanaman untuk makanan pokok. Annahu yudammu zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'din fi ikmalin nisab. Bahwasanya digabungkan tanaman hasil yang dipanen itu dalam 1 tahun, misalnya panen 1 tahun 2 kali, maka digabungkan sebagiannya ke sebagian yang lain, hasil panen pertama dengan hasil panen kedua dalam menyempurnakan nisab. Misalnya orang punya sawah kemudian ditanamin padi, ya, panennya dalam 1 tahun itu 2 kali. Seperti ini berapa waktu yang lalu baru panen, sekarang udah musim tandur kalau bahasa sini. Setelah musim panen bulan kemarin, sekarang ini musim tandur, ditanam lagi. Berarti kan dalam 1 tahun bisa panen 2 kali. Maka kalau hasil panen yang pertama cuma 200 sok, sementara tadi berapa nisabnya? 300 sok. Berarti kan belum mencukupi 1 nisab. Nisab yang pertama. Berarti nanti dilihat panen yang kedua. Meskipun yang pertama itu sudah dimakan atau sudah dijual, tapi dia tahu, diingat atau dicatat panen pertama 200 sok supaya tidak lupa. Kemudian nanti saat panen kedua ternyata sama 200 sok, berarti kan berapa? Jadi dalam 1 tahun dia panen 2 kali dengan hasil panen 400 sok. Maka saat diketahui seperti itu, digabungkan hitungannya dalam 1 tahun itu 2 kali panen. Berarti ada kewajiban zakatnya. Berapa kewajiban zakatnya nanti akan dijelaskan. Ini tahadal jinsu wa in kana al-hasadu fi 'amin wahidin. Ini tahadal jinsu wa kana al-hasadu fi 'amin wahid. Digabungkan sebagian atau hasil panen yang kurang dari 1 nisab dengan sebagian yang lain atau hasil panen yang berikutnya selama itu masih dalam 1 tahun untuk menyempurnakan nisab jika memang jenisnya sama dan panennya terjadi dalam 1 tahun. Kalau beras ya beras dengan beras, tapi kalau 1 tahun itu beras dengan jagung misalnya tanamannya, bukan beras. Nanam pertama beras, panen pertama, kemudian panen kedua jagung misalnya, maka tidak digabungkan karena berbeda. Atau gandum dengan syair, kalau ada gandum dengan syair, maka
tidak digabungkan karena tidak sejenis. Ini menurut pendapat mazhab kita Imam Syafi'i. Meskipun ada pendapat di mazhab yang lain, meskipun berbeda jenis, yang penting yang punya sawah dan yang menghasilkan itu orangnya sama, tetap digabungkan. Tapi menurut pendapat mazhab kita Imam Syafi'i tidak digabungkan selama itu beda jenisnya. Tapi kalau sejenis maka digabungkan. Seperti sekarang bulan kemarin musim panen. Ternyata hasilnya kurang dari ukuran 1 sok. Ukuran dari ini sok 300 sok. Sekarang tandur, nanti panen yang berikutnya kalau menghasilkan 200 sok lagi, berarti kan kalau digabungkan jadi berapa? 400 sok hasilnya. Maka berarti tahun ini ada kewajiban zakat. فإن كمل النصاب بضم الزرع الأول إلى الزرع الثاني وجب الزكاة ولو اختلف النوع. Jika nisabnya sempurna dengan digabungkan tanaman pertama dengan tanaman kedua, hasil panen dari tanaman yang pertama dengan hasil panen dengan dari tanaman yang kedua, maka wajib zakat meskipun macamnya berbeda. Ini macam dengan jenis itu harus diperhatikan. Kalau jenis berarti kan seperti tadi, gandum dengan syair beda jenis, gandum dengan jagung beda jenis. Tapi kalau macamnya sama, meskipun jenisnya satu, kalau jenisnya satu tapi macamnya yang beda, misalnya antara beras yang atau padi beras dengan ketan, kan sama-sama jenisnya padi, maka yang seperti itu macamnya beda tapi jenisnya sama, tetap digabungkan. Yang dibedakan itu kalau berbeda jenis maka tidak digabungkan meskipun panennya dalam 1 tahun 2 kali. Wala yukammalu jinsun minaz zuru'i bi jinsin akhar li itmamin nisab kasyairi ma'al hintab. Ini tadi sudah dijelaskan. Dan tidak disempurnakan satu jenis tanaman dengan jenis yang lain seperti gandum dan syair. Walau kana indahu syairun wa hintatun, jika seseorang memiliki tanaman syair dan gandum, tanaman yang pertama syair, kemudian tanaman yang kedua gandum, maka hasil panen syair itu kalau tidak sampai ukuran nisab, cuma 200 sok misalnya, dengan hasil panen yang berikutnya tanaman yang ditanami gandum cuma 200 juga, maka hukumnya tidak ada kewajiban zakat meskipun itu masih dalam 1 tahun karena berbeda jenis. Jika tanamannya syair yang pertama, kemudian yang kedua gandum, dan masing-masing dari keduanya kurang dari 5 wasak, tidak sampai 1 nisab, wa kullu minhuma aqallu min 5 awsuqin fala tajibu alaihi zakatu walau kana majmu'uhuma 5 awsuq li'annahuma jinsani fala yudammu hadha ila hadha fi ikmalin nisab. Maka tidak wajib zakat meskipun jumlahnya keduanya adalah 5 wasak, karena setiap panen kurang dari 5 wasak. Masing-masing panennya kurang dari 5 wasak, meskipun kalau digabung itu 5 wasak atau lebih, karena jenisnya beda maka tidak digabungkan. Jadi tidak ada kewajiban zakat karena keduanya adalah 2 jenis yang berbeda, sehingga tidak digabungkan yang satu dengan yang lain. Tanaman yang pertama hasil panennya tidak digabungkan dengan tanaman yang kedua hasil panennya karena berbeda jenis, karena pertama menanam gandum, yang kedua menanam syair. Dalam menyempurnakan nisab tidak bisa. Meskipun jika ditotal jumlahnya misalnya lebih dari 1 nisab, dari nisab pertama,
Ya, seperti tadi contohkan sampai 400 sok. Ya 400 sok. Maka yang seperti itu tidak digabungkan karena berbeda jenisnya. Lain ya. Bikhilafi an-naw'aini min jinsin wahidin ka burrin syamiyyin wa burrin misriyyin fa innahuma yudamman. Berbeda jika jenisnya itu sama tetapi nau'nya yang berbeda, macamnya yang berbeda. Contohnya seperti apa di sini contohkan gandum Syam dengan gandum Mesir. Syam itu wilayah yang meliputi sekarang ini beberapa negara, Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. Ya. Batasnya itu kalau Syam itu dari garis ke Arish. Itu daerah Syam. Itu menghasilkan jenis atau menghasilkan macam gandum berbeda dengan macamnya yang ada di Mesir. Nah, kayak kurma juga kan macam-macam. Kurma ada yang begini, ada yang begitu. Ada kurma bagus, ada kurma jelek. Nah, tapi itu masih satu jenis kurma. Tapi ini ya, masalahnya adalah berkaitan dengan tanaman makanan pokok yang digabungkan hasil panennya. Ya, kalau itu masih dalam satu tahun. Fa'innahuma yudammani, maka keduanya itu digabungkan. Karena ini hanya berbeda macamnya saja. Misalnya tanaman yang pertama itu menanam bibit untuk gandum Syam. Kemudian setelah panen 3 bulan panen, misalnya 4 bulan panen. Kemudian ditanam lagi. Tanaman yang kedua ternyata adanya gandum Mesir. Kedua-duanya masing-masing sama-sama hasil panennya kurang dari nisab, tidak sampai 5 wasak, cuma 4 wasak. Maka yang seperti ini dilihat nanti panen yang kedua. Kalau seandainya panen kedua ternyata sama 4 wasak juga, berarti kan 8 wasak. Maka ini digabungkan karena masih satu jenis meskipun berbeda macamnya. Watajibu zakatu fit tamri waz zabibi biduduwis shalah. Dan wajib zakat pada kurma dan anggur kering. Anggur kering kalau bahasa Indonesia kismis. Ya, sebagian orang menyebutnya kismis. Jadi anggur itu kan kalau anggur yang basah itu berarti berbentuk buah anggur. Tapi kalau dikeringkan menjadi kismis. Kurma itu kalau masih kering, masih basah disebut rutab. Ya, disebut rutab. Kalau sudah dikeringkan baru disebut tamar. Atau bahasa kita kurma. Wallahu a'lam dari mana ininya tamar jadi kurma. Menurut sebagian guru bahasa dulu waktu kita belajar di sana, Ustaz Ahmad Syami itu beliau menguasai bahasa Persia. Tamar itu artinya korma. Bahasa Persianya korma. Saya pikir-pikir mungkin Indonesia itu ngambil dari bahasa Persia kan, korma jadi. Mungkin yang bawa ke sininya karena orang-orang daerah-daerah yang berbakar bahasa itu jadi korma. Bibuduwis sholahi, yaitu wajibnya itu dengan tampaknya kelayakan untuk dimakan. Tampak untuk kelayakan dimakan walau fi habbatin, meskipun baru pada 1 biji saja dari semua kebun kurma dan kebun anggur. Itu sudah nampak untuk dimakan, yang lain masih hijau, masih mentah, belum matang. Kalau sudah nampak matang itu pada 1 saja kan kelihatan udah menguning biasanya warnanya, maka berarti itu wajib zakat untuk semuanya. Hasil tanamannya itu, hasil
buahnya. Wa makna buduwis salah an tadhhara alamatu bulughihi sifatan yutlabu fiha lil akli ghaliban ka zuhuri talawun fil inab alladhi yatalawwan wa mabadi yatalawwan wa mabadi ka zuhuri talawuni fil inabi wa mabadi'in nudji fi ghairihi. Kalau anggur itu kan kelihatan berubah warnanya, maka bisa dilihat cirinya kalau ini sudah matang. Meskipun kelayakan itu dalam satu buah saja, maksud tampak kelayakannya yaitu tampak tanda telah sampai kepada sebuah kondisi yang buah tersebut dicari untuk dimakan pada umumnya. Kalau bahasa sederhananya sudah matang buahnya di pohon, tapi matangnya ya sudah berubah warnanya, artinya sudah layak untuk dimakan. Seperti perubahan warna dalam anggur yang berwarna dan permulaan kematangan dalam anggur yang tidak berwarna. Wa tajibu fi zuru'i inda ishtidadil hab. Adapun kalau untuk tanaman makanan pokok, maka sudah cirinya adalah layak untuk dimakan itu kalau sudah mengeras bijinya. Kan kalau kita tanaman padi, kalau ada berbuah padi itu, kalau kita pencet kan masih di awal-awal itu belum mengeras. Tapi kalau sudah mengeras berarti itu sudah layak untuk dimakan. Beras itu kan keras. Wala yasihul ikhraju illa ba'da jafafi tamri waz zabib, dan tidak dikeluarkan dan tidak sah untuk dikeluarkan kecuali setelah keringnya kurma dan anggur. Jadi setelah jadi kurma dan anggurnya itu jadi kismis. Bukan pada saat rutab atau bukan pada saat masih buah anggur, tapi sudah jadi anggur kering atau kismis. Dan wa tasfiyatil had min sumbulihi wa nahwi dzalik, dan sudah dibersihkan biji-bijian dari tanaman hasil makanan, tanaman untuk yang digunakan sebagai makanan pokok, sudah dibersihkan tanaman hasilnya itu dari hasil tanaman itu dari tangkainya dan semacamnya. Kalau beras misalnya sudah dibersihkan, digiling di diesel, kalau bahasa ininya pakai diesel. Kan ada alatnya itu untuk memisahkan biji-bijian dengan tangkai. Maka yang seperti itu baru dikeluarkan zakatnya. Ya, bukan masih diikat-ikat, kan biasanya habis dipanen dipotong-potong dari ini sawah itu kan diikat nih. Setelah dipisahkan dari tangkainya baru itu dikeluarkan untuk zakat. Wa yajibu fiha ay tamri waz zabibi waz zuru'i al-ushru. Kewajiban dalam kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok ini yang diwajibkan untuk dikeluarkan sebagai zakatnya adalah sebesar 1/10. 1/10 in lam tusqa bimu'natin. Ini juga syaratnya jika tidak diairi dengan biaya. Kama idza suqiyat bima'il matar, seperti jika pengairannya mengandalkan air hujan, pengairan dengan air hujan. Jika diairi dengan air hujan atau bima'il matari awin nahri, atau dengan air sungai, kan tanpa biaya itu air sungai dan air hujan. Makanya di sawah-sawah itu tempat yang di situ adalah untuk lahan sawah itu biasanya kan ada aliran itu seperti kali yang kecil itu biar supaya air dari sungai mengalir ke situ untuk pengairan.
fayukhriju an salatimi'ati so'in salatina so'an. 300 so' itu sepersepuluhnya berapa? Dibagi 10 berarti 30 so'. Kalau tanpa biaya maka dikeluarkan 30 so'. Wa yajibu fiha nisfuhu ay nisful ushri in suqiyat biha ay bimu'na. Dan dikeluarkan yang diwajibkan itu dari hasil panen tanaman makanan pokok ataupun kurma dan anggur kering, itu adalah setengah dari 1/10 jika diairi atau pengairannya itu dengan biaya. In suqiyat biha ay bimu'natin, jika pengairannya adalah dengan biaya. Kama idza suqiyat bima'in naqalathu ad-dawab min mahallihi ila zar'i ala zuhuriha. Seperti jika pengairannya itu diairi dengan air yang diangkut oleh hewan tunggangan di punggungnya dari tempatnya, misalnya dari sumber airnya ke sawah, ke tanaman, atau dengan alat yang diputar, au bidulab, atau dengan alat yang diputar, kincir kalau bahasa kincir air, alladzi tudiruhu dabbah, yang diputar oleh hewan tunggangan, awin na'urah, atau kincir, au bimidhotil ma', atau dengan pompa air, diesel yang memompa air. Fayukhriju, maka mengeluarkan ansala timia, petani yang memanen itu, atau yang memanen hasil panen dari kurma dan anggur kering, itu yang dikeluarkan dari 300 sok itu setengah dari 1/10. Kalau dihitung pakai bilangan pecahan, yang pertama tadi yang diairi tanpa biaya 1/10, kalau ini 1/20. Hina izin yang dikeluarkan 15 so'an, berarti 300 dibagi 20, karena 1/20 setengah dari 1/10, maka jadinya berapa? Cuma 15 yang dikeluarkan. Wa mazada 'ala nisabil madhkur, dan kadar yang melebihi dari nisab yang disebutkan tadi, yaitu 5 wasak, dikeluarkan darinya sesuai dengan presentasinya. Meskipun sedikit, dan tidak ada kewajiban zakat pada kurma, anggur kering, dan tanaman makanan pokok yang kurang dari nisab, kecuali pemiliknya bersedekah secara tatawwu'. Wa mazada 'ala nisabi ukhrija minhu biqistihi, maka yang ukuran yang lebih dari ukuran nisab hasil panennya itu, kalau lebih dari 5 wasak, misalnya 6 wasak, atau lebih dari 300 sok, misalnya 400 sok, tambahannya ini ukhrija minhu biqistihi, dari tambahan itu maka dijumlah semuanya, tidak ada walau kana yasiran, meskipun sedikit. Misalnya tadi contohnya 350 sok, tambahannya 50 dari ukuran nisab, walau kana yasiran, meskipun sedikit. Atau 310 sok, ya, meskipun hanya 10 sok tambahannya, tetap dihitung. Li'annal afwa la yadkhuluhuna bi khilafil masyiyati kama mabah, karena dalam zakat tanaman makanan pokok dan anggur kering serta kurma ini tidak ada namanya afu, yaitu bebas dari tambahan, seperti yang berlaku pada zakat hewan ternak, seperti yang kemarin kita sudah bahas, yaitu zakat al-an'am. Meskipun sedikit tetap dihitung, tidak ada namanya afu atau bebas dari tambahan kadar zakat, tidak berlaku pada zakat ini. Berbeda dengan zakat binatang ternak, bila fil masyiyah kama marra, wala zakata fi maduna nisab, dan tidak ada zakat pada
kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok ini yang hasilnya kurang dari nisab. Wa khamsatu awsuqin, yaitu 5 wasak, illa ayyatatawwa'a malikuha, kecuali pemiliknya bersedekah sunnah atau sedekah tatawwu. Jadi kalau kurang dari 1 nisab, misalnya cuma menghasilkan 200 sok, berarti kurang. Maka kalau seperti itu hasilnya berarti kurang dari 1 nisab, tidak ada kewajiban zakatnya jika dia mengeluarkan atau membagikan ke orang fakir miskin. Misalnya 10, boleh saja, niatnya adalah sedekah tatawwu atau sedekah sunnah saja, berarti itu bukan zakat. Jadi tidak semuanya ya, orang menghasilkan sesuatu kemudian 2,5%, itu sebagian orang begitu memahaminya. Sampai gaji bulanan pun 2,5%, itu nggak ada zakatnya untuk profesi, untuk gaji bulanan. Nggak ada kewajiban zakatnya untuk profesi. Yang ada kewajiban zakatnya seperti yang kemarin sudah disebutkan pada awal pelajaran tentang zakat. Dan untuk zakat kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok ini, zakatnya dikeluarkan seketika setelah panen, tidak menunggu 1 tahun. Tidak ada syarat haul dalam zakat tanaman makanan pokok atau anggur kering dan kurma. Dan juga perlu diperhatikan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kewajiban zakat untuk buah itu, hasil buah-buahan itu hanya pada hasil buah dari pohon kurma dan tanaman anggur saja yang sudah kering dengan tadi yang seperti keterangan disebutkan, tidak pada tanaman, hasil tanaman-tanaman yang lain. Akan tetapi ada sebagian atau ya, pendapat dari mazhab-mazhab yang lain yang mewajibkan pada semua yang dihasilkan atau hasil dari bumi, hasil bumi, tanaman itu ada kewajiban zakatnya. Ya, itu dalam pendapat mazhab yang lain, supaya kita tidak heran nanti kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, hanya ada pada kurma dan anggur kering serta tanaman makanan pokok saja. Kalau tanaman tersebut menghasilkan makanan tapi bukan makanan pokok, misalnya sayuran, maka tidak wajib zakatnya. Ya. Meskipun ya begitu juga dalam pendapat yang lain, dari mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Tapi kalau dalam mazhab kita cuma ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.